Oke teman-teman, kembali bersama saya di Satuhan Channel. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara penggunaan Google Meet atau sering disingkat dengan Gmeet. Kemudian yang ke berikut itu adalah bagaimana menggunakan Padlet.com, dan yang ke berikut adalah bagaimana menggunakan Google Jamboard. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita eksekusi. Pertama, kita buka akun Google Meet kita. Silakan seperti ini, meet.google.com. Nah, bagaimana cara membukanya? Tinggal saja klik meet.google.com. Iya. Atau misalnya kalau teman-teman agak susah, langsung di sini Google Meet. Iya. Kemudian di sini ada tampilan Secure Video Conferencing for Everyone. Langsung saja teman-teman klik New Meeting. Lalu kita pakai Start Instant Meeting aja. Ya, nah teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk di tampilan Gmeet ini, silakan klik Add Others. Ini untuk mengundang teman-teman yang lain. Kemudian ini adalah link Google Meet-nya. Nah, sekarang saya copy linknya aja. Kemudian saya close yang ini. Nah, bagaimana kalau kita membuat Gmeet-nya kita bisa direkam? Jadi untuk merekamnya tinggal teman-teman klik di sini, kemudian record meeting. Ya, jadi setelah record meeting tampilannya akan seperti ini dan silakan teman-teman klik start record. Jadi di sini ada pertanyaan make sure everyone is ready. Oke, lalu start. Jadi kita punya Gmeet sekarang sudah mulai direkam. Kemudian nanti kalau misalnya ada tombol seperti ini di sini, jadi dia sudah terekam. Kemudian di sebelah sini ada katanya stop recording. Jadi silakan teman-teman klik stop recording kalau misalnya mau memberhentikan rekamannya. Saya coba berhentikan, silakan stop recording. Lalu di sini ada stop. Jadi setelah di situ nanti kita punya file record tersimpan dengan sendirinya di Google Drive-nya kita. Kemudian nah teman-teman, ini juga ada tombol present now. Jadi ini adalah untuk mempresentasikan kira-kira apa yang teman-teman ingin presentasi. Di sini ada yang pertama itu your entire screen, kemudian a window dan a tab. Saya biasanya memilih a tab ya. Jadi biasanya kalau di Gmeet ini, jadi kita harus menyimpan dulu semuanya di Google Drive-nya kita yang tersangkut dengan ini Gmeet-nya ini ya. Jadi kalau kita belum, silahkan membuatnya dulu. Seperti ini, saya buat a new tab. Lalu di sini ada meet yang berlangsung dan new tab. Kebetulan di new tab ini saya ingin membagikan kepada teman-teman juga. Lalu kalau misalnya kita new tab lalu share, lalu dengan sendirinya di tampilan kita ini ada share tampilan seperti ini dan di layar teman-teman akan muncul sharing yang ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau stop, silakan klik stop. Iya. Saya coba klik stop dan di sini saya coba klik stop. Oke, langsung saja ke berikutnya. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana penggunaan Google Jamboard. Jadi Google Jamboard. Jadi ya teman-teman bisa lihat di sini. Silakan teman-teman masuk ke Google punya aplikasinya Google di sini ya, di sini ya. Apps, Google Apps. Lalu lihat di paling bawah, nanti teman-teman ada melihat yang namanya Google Jamboard. Saya cek dulu. Jamboard. Iya, ini Jamboard. Iya. Jadi tandanya seperti ini. Silakan diklik teman-teman. Jadi kalau sudah diklik, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kegunaan Jamboard? Ya biasanya kalau kita mau menggunakan Jamboard ini, kalau kita mau mencari tahu isi pikiran teman-teman yang lain, kalau kita masih mempresentasikan, kita berikan soal, teman-teman yang lain atau murid-murid kita ingin menjawabnya lewat Google Jamboard, kan teman-teman langsung saja. Di sini kebetulan saya ada beberapa Jamboard di sini. Nanti teman-teman awal-awalnya kita tinggal klik tanda plus yang berada di bawah sini. Klik saja plus. Kemudian kalau sudah klik plus,
nanti kita akan ditampilkan oleh dengan jendela dari Google Jamboard ini. Yang pertama di sini ada jendela tombol pen, tombol hapus, tombol seleksi, kemudian tombol sticky note, gambar, tombol circle, lingkaran, kemudian tombol text box dan tombol laser. Jadi yang pertama itu adalah tombol pen. Biasanya tombol pen itu kalau kita menggunakan pen tablet ya. Jadi enaknya kita tinggal menulis aja. Jadi kalau tombol pen itu kita tinggal menulis di pen tablet. Kebetulan saya memiliki pen tablet di sini. Jadi model pen tablet mungkin ada ya teman-teman yang belum tahu. Bukannya menganggap sih, tapi ini adalah salah satu contoh pen tablet. Kemudian ini adalah ballpointnya. Jadi silahkan tinggal menulis, nanti dengan sendirinya tertulis di situ seperti papan tulis. Kemudian di bawahnya sini ada hapus. Kalau apa yang kita sudah tulis tinggal dihapus. Tapi misalnya saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat Anda tentang ini itu? Nah, silahkan klik di sini. Klik di sini, lalu tulis. Misalnya pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang Google? Lalu setelah itu saya klik save dan dengan sendirinya akan muncul di sini. Di sini ada pilihan warna, tinggal pilih saja. Nah, setelah itu saya klik save, lalu akan muncul di sini. Misalnya si A, kalau kita sudah membuat di sini, lalu kita akan share. Nah, share. Jadi setelah kita share, di sini ada peraturannya. Jadi di sini misalnya share with kementerian. Jadi kita atur dulu siapa-siapa yang akan kita sharekan. Jadi klik saja di sini. Kemudian kita klik di sini. Lalu ada restricted, terbatas, kemudian Kementerian Pendidikan dan anyone with the link. Jadi saya pilih anyone with the link. Jadi nanti dia punya hak aksesnya apakah sebagai penonton saja, saya klik viewer, tetapi saya mau mereka siswa-siswa saya melakukan editing terhadap jawaban mereka, sehingga saya klik editor. Kalau seperti ini, silakan teman-teman copy linknya, done dulu ya, copy linknya, lalu klik done. Jadi setelah linknya di copy, silakan teman-teman membagikannya ke WhatsApp dan lain sebagainya, ke Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu cara untuk menggunakan Google Jamboard. Kemudian ada satu lagi aplikasinya yang sangat berguna untuk pembelajaran ataupun misalnya untuk fasilitasi khususnya untuk calon pengajar praktik. Jadi ada salah satu aplikasi lagi yaitu aplikasi Padlet.com. Jadi kita tinggal cara masuknya kita tinggal klik di Padlet.com ya. .com. Ya, ini enak saja ya, Padlet.com. Jadi kalau kita sudah menuliskan Padlet.com, kita akan terarah ke dashboard. Ya, kebetulan saya di Padlet sudah terdaftar, jadi sudah signing up. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mendaftar, silakan daftar dulu, atau mungkin juga kalau misalnya kurang serek gitu tidak perlu daftar, tinggal langsung membuat Padlet baru saja. Jadi langsung saja di sini saya sudah masuk tampilan di dashboard. Tinggal teman-teman klik saja make a Padlet. Lalu akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada tampilannya. Tampilannya nanti seperti apa? Apakah teman-teman mau dinding seperti ini, seperti di Google Jamboard tadi, seperti stream, gear, shelf, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal memilih saja. Saya coba pilih ini ya. Pilih apa ini? Ball. Saya coba memilihnya. Apakah yang akan terjadi? Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Jadi di sini ada tulisnya My Luminous Padlet. Mohon maaf ya bahasa Inggrisnya kurang terlalu bagus. Jadi misalnya saya buat judulnya seperti judul di Google Jam tadi, bagaimana pendapatmu tentang Google? Saya tulis bagaimana pendapatmu tentang Google. Iya.
Di sini deskripsinya, misalnya saya buat berikanlah secara jabarkan ya, maaf. Jabarkan secara singkat. Kemudian di sini saya ada tombol icon di sini. Saya klik di sini, saya bisa klik tombol ini. Ya. Jadi saya kasih ini. Ya, nanti kalau teman-teman sudah memilih dia punya background dan lain sebagainya, silakan teman-teman tinggal pilih jabarkanlah atau mungkin deskripsinya atau yang lainnya. Kemudian arrange-nya ke bawah, tinggal teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri, lalu klik saja next. Jadi setelah next ini teman-teman bisa langsung start posting. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah di-share, misalnya share. Wow. Ini kalau sudah share langsung copy link to clipboard, langsung dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Nanti tinggal mereka kalau mereka mau menjawab tinggal klik double saja di sini. Lalu kalau sudah klik double di sini misalnya menjawabnya, misalnya Hans menjawab Google itu baik. Lalu publish dan sebagainya. Jadi ini adalah tampilan secara wall, secara dindingnya. Oke, saya kembali ke belakang. Ya, ada juga yang orang sering pakai. Jadi ada juga yang orang sering pakai di Padlet ini, yaitu misalnya self ini ya. Tinggal pilih select. Jadi teman-teman bisa memilih di sini semuanya. Tinggal pilih mana yang terbaik saja. Di sini misalnya ada self ini. Kemudian teman-teman bisa melihat. Ya, di sini My Stellar Padlet, kemudian tinggal teman-teman tulis saja misalnya bagaimana pendapat Anda tentang Google tadi ya. Misalnya ini dibuat oleh saya misalnya. Kemudian di sini nanti ya, kalau sudah itu tinggal teman-teman klik di sini, klik bebas, tinggal klik bagaimana pendapatmu tentang, lalu ada pertanyaan begini, tinggal klik discard and close. Lalu misalnya di sesi pertama yang ini teman-teman tulis misalnya tampilannya bagaimana. Lalu yang di kedua ini tinggal tambah sesinya misalnya kemudahannya. Kemudian di sini misal save, lalu ada sesi lagi misalnya apa lagi ya, tentang ya pokoknya tergantung teman-teman. Saya kekurangan kata-kata lagi nih. Iya, jadi itu tadi cara untuk tinggal save saja misalnya bagaimana Google itu, bagaimana tentang pengetahuan yang diberikan, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu klik save. Lalu setelah teman-teman klik save, nanti pemirsanya atau muridnya teman-teman sila tinggal klik di tanda plus ini untuk menjawabnya ya. Misalnya saya jawab di sini tampilannya, saya tulis di bagian atasnya misalnya saya Hans, lalu tampilannya bagus dan lain sebagainya. Tinggal publish, nanti ada jawabannya di sebelah bawah ini. Kemudian tinggal saja kalau sudah buat di sini nanti tinggal teman-teman share. Jadi kalau sudah share begini tinggal klik di copy link to clipboard. Lalu teman-teman sudah linknya sudah tercopy. Kemudian kalau linknya sudah tercopy, nanti bisa dibagikan ke WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya atau media-media sosial lainnya. Jadi itu tadi cara-cara bagaimana merekam atau menggunakan Google Meet dan merekamnya. Kemudian yang kedua bagaimana menggunakan Google Jamboard, dan yang berikut itu bagaimana menggunakan padlet.com secara singkat, jelas dan padat. Untuk lebih eksplorasi lebih jauhnya silakan teman-teman bereksplorasi sendiri. Selamat mencoba. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Salam, selamat berbagi, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.